Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 1. Bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Semuanya sehat atau ada yang sakit? Saya doakan semoga sehat semua. Kalau ada yang sakit juga semoga cepat sembuh. Jangan lupa kalian itu setiap hari harus belajar. Karena belajar itu hukumnya adalah wajib. Oke, siswa kelas 1, minggu ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu Aku Cinta Al-Quran, untuk bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini nanti akan membahas tentang arti surat Al-Fatihah dan huruf hijaiyah. Kalau kemarin itu kita sudah belajar membaca surat Al-Fatihah, ya kan? Kalian bisa membaca surat Al-Fatihah kan? Alhamdulillah kalau bisa. Karena pada kali ini kita akan mengartikan surat Al-Fatihah. Nah, di sini di sebelah kiri ini adalah arti dari surat Al-Fatihah. Kemudian untuk yang di sebelah kanan ini adalah bunyi dari surat Al-Fatihah. Sebelum kita artikan, ayo kita baca bersama-sama dulu ya. Semua sudah bisa membaca surat Al-Fatihah kan? Kalau mungkin ada satu atau dua yang belum bisa membaca, jangan khawatir, ikut-ikutan saya saja membacanya. Ya, atau memperhatikan saja juga boleh. Oke ya, sekarang kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Itu tadi adalah bunyi dari surat Al-Fatihah. Sekarang artinya. Arti surat Al-Fatihah ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat yang kedua, Alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Artinya Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat yang keempat, Maliki yaumiddin. Artinya yang menguasai hari pembalasan. Ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Itu tadi ayat ke-6 ya. Artinya
tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat yang terakhir yang nomor 7, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Itu merupakan arti dari surat Al-Fatihah. Nah, berdasarkan arti itu tadi ada beberapa pesan yang bisa kita ambil. Apa saja pesannya? Ini surat Al-Fatihah berisi pesan kasih sayang Allah agar kita taat dan selalu memohon kepada Allah. Jadi Allah itu sangat berkasih sayang kepada kita. Contohnya, kita oleh Allah diberi kesehatan. Kita sehat. Kemudian kita bisa bernafas setiap hari. Itu merupakan wujud kasih sayangnya Allah. Kalau Allah tidak sayang kepada kita, maka tidak mungkin kita akan diberi udara setiap hari. Tidak mungkin kita bisa bernafas setiap hari. Buktinya kita setiap hari bisa bernafas dan gratis, ya toh, tidak membayar. Maka dari itu Allah itu sangat sayang kepada kita. Oleh karena itu, karena Allah sayang kepada kita harus taat kepada Allah dan selalu memohon hanya kepada Allah. Itu merupakan pesan surat Al-Fatihah yang pertama. Berikutnya pesan surat Al-Fatihah yang kedua yaitu perintah agar sebelum memulai pekerjaan harus membaca basmalah dulu. Basmalah itu yang mana? Ya surat Al-Fatihah yang nomor 1 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bunyi basmalah. Jadi sebelum kita melakukan apapun, kita harus membaca basmalah itu tadi. Sebelum makan, baca basmalah. Sebelum tidur, baca basmalah. Pokoknya sebelum kita beraktivitas apapun itu, kita harus membaca basmalah dulu. Berikutnya, pesan surat Al-Fatihah yang nomor 3 adalah Allah itu sebagai pemberi petunjuk dan pemberi nikmat kepada manusia. Yang memberi petunjuk manusia adalah Allah, yang memberi nikmat kepada manusia juga Allah. Itu adalah isi pesan dari surat Al-Fatihah. Kemudian anak-anak kelas 1, selanjutnya kita akan mengenal huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu huruf Arab itu loh. Kalian ada yang sudah kenal? Mungkin ada ya, mungkin yang ada ngaji sore mungkin ya. Itu sudah diajari mengenal huruf hijaiyah, bahkan sudah diajari membaca juga. Tapi mungkin ada juga yang belum kenal. Maka dari itu saya kenalkan huruf hijaiyah. Apa tuh huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah itu adalah huruf yang digunakan untuk menulis Al-Quran. Jadi dalam menulis Al-Quran itu menggunakan huruf hijaiyah. Kemudian untuk bisa membaca Al-Quran kita harus memahami huruf hijaiyah. Ini jelas karena Al-Quran itu kan ditulis dengan menggunakan huruf hijaiyah. Kalau kita tidak mengenal huruf hijaiyah, ya mana mungkin kita bisa membaca Al-Quran. Jadi dengan kita mengenal huruf hijaiyah, maka kita sudah berada pada tingkatan untuk membaca Al-Quran. Itu. Kemudian huruf hijaiyah
itu jumlahnya ada 28 jika tanpa huruf hamzah. Huruf hamzah itu yang seperti ini. Tapi kalau huruf hamzah itu diikutkan, maka jumlah huruf hijaiyahnya ada 29. Terus 28 atau 29 itu mana saja hurufnya? Ini dia. Hurufnya ini yang pertama ini namanya adalah alif. Yang kedua namanya ba. Ketiga ta. Keempat sa. Kelima jim. Keenam ha. Ketujuh kho. Kedelapan dal. Kesembilan zal. Kesepuluh ro. Kesebelas zai. Ke-12 sin, ke-13 shin, ke-14 sod, ke-15 dod, ke-16 to, 17 dho, 18 ain, 19 ghain, 20 fa, 21 qaf, 22 kaf, 23 lam, 24 mim, 25 nun, 26 wawu, 27 ha, 28 hamzah, 29 ya. Itu adalah jumlah atau model-model dari huruf hijaiyah. Berikutnya huruf hijaiyah berharokat. Yang pertama ada namanya ini harokat fathah. Harokat fathah itu bagaimana? Yang seperti ini. Jadi ada huruf hijaiyah di sret atasnya. Itu namanya fathah, sret atas itu. Nanti dibaca A. Berikutnya ada namanya kasroh. Kasroh itu sret tapi letaknya di bawah. Ini sret di bawah huruf hijaiyah. Nanti bunyinya adalah I. Kemudian yang ketiga ada domah. Domah itu bentuknya seperti angka 9 yang letaknya di atas huruf hijaiyah. Itu namanya domah. Nanti domah itu dibaca U. Itu adalah perkenalan kita dengan huruf hijaiyah. Kira-kira bisa ya untuk membaca huruf hijaiyah? Pasti bisa. Nah, anak-anak kelas 1, sementara itu pembelajaran kita pada minggu ini. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.